Malam Bu. Malam Malam, Bu. Bu. Malam Baik. Bu. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Jadi, kalau teman-teman sudah membuka learning gitu ya, di learning kita itu sudah ada seperti ini. Oke. Nah, jadi dari RPS kita ya, RPS kita di minggu ke-6 dan minggu yang ke-7 harapkan teman-teman itu sudah mampu mengelola data literasi dan informasi yang diperoleh. Jadi dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 kita sudah melakukan literasi data dan harapannya teman-teman mampu dari kegiatan ini. Minggu lalu teman-teman sudah melakukan merangkum data literasi itu dan harapannya hari ini kita mau mereview. Jadi nanti saya berharap ada dari kelas A satu kelompok review tugasnya, kemudian dari kelas B ada satu kelompok kita akan review. Dari 2 kelompok yang kita review itu harapannya tim yang lain bisa langsung melihat hasil literasinya, hasil rangkumannya, apakah sudah benar atau tidak. Gitu ya. Jadi untuk khusus minggu ke-6 dan ke-7 ini memang menyampaikan materi dari kegiatan review ini. Nah, harapannya nanti di minggu ke-7 ini teman-teman sudah mampu mengelola informasi itu dengan benar. Gitu ya. Jadi, kegiatan kita seperti yang ada di learning, kegiatan kita itu adalah kita hari ini mau melakukan review dari masing-masing kelas satu kelompok, kemudian mulai besok ataupun nanti Kamis sampai dengan Jumat, teman-teman sudah bisa mengikuti kuis. Karena di minggu ini sudah masuk ke minggu yang ke-7, terus minggu depan itu adalah minggu pengganti, karena memang kita itu sudah memenuhi 7 kali pertemuan per hari ini, karena kita belajarnya sinkron dan asinkron. Jadi teman-teman itu sudah bisa fokus ke persiapan ujian yang akan kita laksanakan minggu depannya. Kalau nggak salah itu mulai tanggal 16 Oktober kita akan melaksanakan ujian dan nanti teman-teman akan melihat jadwalnya seperti yang akan di-share diumumkan oleh tata usaha gitu ya. Jadi kita ada satu sesi ujian teori dan kemudian nanti ada. Jadi kami akan melakukan praktek apa, misalnya itu semuanya terkait dengan literasi, ya, praktek literasi yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi nanti kita akan try out dulu di kuis ini. Nah, setelah nanti Anda melakukan kuis itu, itulah gambaran kita nanti ujiannya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti, boleh langsung ditanyakan. Saya harap teman-teman sudah paham sebelum saya menentukan tim yang akan presentasi. Barangkali ada yang mau langsung presentasi timnya, silahkan saya berikan kesempatan dulu. Kalau nanti nggak ada yang mau presentasi, baru akan saya pilih. Silakan. Ada? Ada yang mau presentasi sebelum saya pilih? Nanti kalau saya pilih tiba-tiba nggak ada temennya, ayo. Silakan. Kalau tidak ada, saya mau pilih dari kelas A dulu berdasarkan
sebelumnya mungkin sudah pernah ada yang presentasi. Nanti kalau sudah pernah presentasi, di info aja. Karena saya mungkin nggak terlalu ingat gitu ya. Siapa aja yang dulu sudah presentasi. Saya coba untuk tim Nisa ada 43 123 11020. Ada, Bu. Ya. eh Silahkan timnya. Ada berapa orang yang hadir timnya? Silahkan diberikan respon jempol. Tim Nisa, silahkan diberikan respon jempol. Ada 4 orang. Oke, 5 orang ya. Baik, silahkan. Siapa yang mau di-share, Anda nggak usah presentasi. Nanti kita langsung saya pandu untuk review. Anda tinggal share screen saja. Sudah pernah presentasi? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke, silakan. Untuk yang lain, silahkan di mute ya. Untuk yang lain supaya tidak mengganggu kuliah kita, silahkan di mute sebelum nanti saya keluarkan dari ruang Zoom ini. Jadi tolong kita sama-sama ketertiban kelas kita ya. Silakan. Sebentar, Bu. Sebentar. Saya lagi Siapkan. Siap-siap nanti kelas B sambil karena saya tidak ada pengisian absensi di form, tetap screenshot saja. Oleh karena itu, tolong memperhatikan format yang ada di kolom chat supaya nanti saya mudah untuk melakukan absensi berdasarkan screenshot layar saya. Yang kelas B, tim mana yang mau? Silahkan. Yang kelas B, ada yang mau yang kelas B sambil menunggu kelas A mempersiapkan laporannya? Ada yang mau? Kelas B? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada berarti saya minta nanti kelompoknya Jacqueline. Kelompoknya Jacqueline nanti untuk dipersiapkan supaya tidak seperti kelas A ini ya. Lama kita menunggu, udah beberapa menit belum ready. Kalau Anda nggak punya filenya, mungkin file Word aja ya, supaya kita langsung bisa cek nanti. Ini Sudah dia kelihatan, Bu. pakai, ya ini pakai file apa namanya PDF ya. Silakan digedein. Sudah, Bu. Silahkan dibesarkan supaya nanti kelihatan. Kalau saya lebih senang Anda apa namanya share screen file Word-nya supaya nanti kita lebih mudah untuk melakukan review ya. Kecuali file Word-nya tidak ada lagi. Seperti dari learning ya kemarin ya.
Tidak ada yang punya yang file Word-nya? Dari sekian orang yang masuk ke kelompok ini ada Tengku, ada Ica, ada Habli, ada Nisa dan Hafiz. Apakah tidak ada file Word-nya supaya Anda bisa gantian untuk untuk share screen? Ada kok, Bu. Bentar, Udah Bu. ada. Kalau ada, silakan di stop dulu. Egi, silakan di stop dulu yang Anda share screen ini supaya bisa di share yang file Word-nya. Maksudnya Bu, itu share ke mana ya, Bu? Share screen kan, Bu? Betul. Yang tadi itu sudah file Word, Bu. Yang ini, Bu. Ya, oke. Ini yang file Word-nya ya. Iya. Baik, kita mulai. Teman-teman yang lain mohon untuk memperhatikan, mohon ini digedekan sedikit supaya nanti kita bisa melihat secara jelas. Barangkali ada teman-temannya yang pakai handphone gitu ya, mungkin dibuat ya. Oke, baik, sudah jelas. Eh, yang lain silahkan langsung diperhatikan tugasnya. Jadi laporannya mohon sudah langsung ada di depan Anda supaya nanti Anda langsung memperbaiki eh, beberapa catatan dari hasil review kita ini. Kita masuk ke deskripsi proyeknya dulu. Deskripsi proyeknya. Jelas ya? Oke, baik. eh Deskripsi proyeknya ini, kira-kira ini proyeknya membuat apa? Kami ngebuat suatu video promosi berbentuk video sinematografi. Oke, berarti proyeknya ini adalah video promosi prodi TRM atau teknik multimedia dan jaringan ya. Sekarang udah berubah jadi TRM kan? Iya, Bu, TRM. Ya, jadi judulnya nanti mohon untuk diperbaiki. Kalau sekarang langsung Anda merahkan, dikasih kode juga bisa. Berarti ini adalah video ya, video promosi prodi menggunakan sinematografi kan gitu ya. Kita mau cek di bagian rangkumannya paling bawah, tabel yang fokus kita ke tugas minggu 6 gitu ya. Fokus kita di tugas minggu 6 bisa ditunjukkan. Nah, ini. Baik. Di sini yang menjadi catatan saya adalah ketika rangkuman ini sudah ada di bawah, maka di atas nggak perlu lagi. Artinya taruh itu di sana. Anda cukup menyampaikan bahwa deskripsi proyek yang Anda kerjakan itu apa. Misalnya judulnya itu adalah media promosi atau video promosi prodi TRM menggunakan sinematografi gitu ya. Kemudian Anda jelaskan videonya itu berisi apa. Baik, kita mau cek ya teman-teman. Cara ceknya seperti ini. Jenis produknya. Dia jenisnya adalah video sinematik.
ya. Dia menggunakan video sinematik. Dasarnya adalah video sinematik dengan mampu menarik calon. Dengannya itu saya pikir perlu dicoret. Kenapa? Karena tidak ada maknanya. Nggak usah dihapus dulu, dicoret dulu aja atau dimerahin gitu ya. Supaya nanti Anda benar-benar, karena ini kan kita mengolah ya. Kita lah data, informasi, hasil dari literatur kita. Nah, jadi yang minggu 1 sampai dengan minggu yang ke-6 itu teman-teman sudah melakukan literasi. Jadi kalau ada yang belum paham tentang literasi, dibuka lagi minggu pertamanya. Atau tugas minggu pertamanya. Di strike juga boleh, dicoret ya. Dicoret juga boleh. Nah, jadi video sinematik mampu menarik calon klien. Dapat mempromosikan sembari menampilkan keindahan yang dapat dinikmati dalam sebuah iklan, serta dapat memberikan informasi terperinci mengenai produk yang ditawarkan dengan penyajian yang menarik. Nah, ini diambil dari artikel yang ditulis oleh Gora dan teman-teman tahun 2022. Gitu ya, artinya kan itu. Gora Mariam Kristianti 2022 ini kita boleh cek di tabel studi literaturnya, tabel yang pertama. Kira-kira ada nggak literatur ini di atas? Referensi ini ada di atas nggak? Jadi jangan sampai nanti ada dirujuk masuk ke dalam tabel ini. Gitu ya, jangan sampai nanti begitu. Nah, di tabel yang mana? Tabel satunya ada yang ini ya. Yang ini, yang pertama. Gora. Ya, ini. Ini kan? Ini adalah pelatihan mendesain storyboard untuk produksi iklan visual pada Yayasan Rumah Gemilang. Nah, dari iklan ini mendapatkan informasi yang tadi. Benar, seperti itu kan ya? Iya, Bu. Seperti itu, Egi dan kawan-kawan? Iya, Bu. Ya, Benar, Bu. ada video ya. Bisa ditunjukkan nggak? Kita mau cek dulu salah satu. Kita mau membuktikan, benar nggak di artikel ini teman-teman mendapatkan definisi tentang video sinematik. Kan? Judulnya, ini kan pelatihan mendesain storyboard. Dari apa namanya, dari informasi yang Anda tampilkan ini, kita tidak melihat bahwa ini terkait dengan video sinematik gitu ya. Karena hasil penelitiannya juga di sana tidak ada terkait dengan video sinematik. Bisa dibuka artikel Gora 2022 ini? Mungkin di atas sudah ada, sudah bisa cepat Anda buka. Mohon maaf Bu, yang artikel yang pertama itu tentang storyboardnya Bu, yang video sinematik ada di bawah. Oke, berarti coba kita masuk lagi ke bawahnya lagi, ke rangkuman. Kita kembali ke rangkuman, kalau memang seperti itu. Masuk ke rangkuman, jadi teman-teman, kita kan ini sedang mengolah hasil literasi kita. Kita mengolah data yang kita peroleh. Di sini, video sinematik itu Anda tentukan bahwa referensi yang Anda rujuk itu adalah dari artikel Gora 2022. Kalau memang itu tidak ada di artikel yang tadi, kira-kira ini ada di artikel mana yang Anda ambil? Jadi antara pekerjaan Anda yang di atas, nah itu
masih nyambung gitu. Jadi sumbernya keputusan ini itu sumbernya dari referensi yang Anda sudah baca itu. Nah, kalau tadi Mbak Tengku bilang bahwa ini bukan referensi yang digunakan, berarti harusnya referensi yang terkait video sinematik itu dari referensi yang mana? Kalau memang teman-teman sudah mengambil dari referensi yang sudah ditentukan di tabel 1. Walaupun misalnya nggak sama judulnya dengan informasi yang didapatkan, ya nggak apa-apa juga. Kalaupun misalnya di Gora, artikel Gora 2022 tadi video sinematik ditemukan, ya nggak apa-apa juga. Yang penting bisa dibuktikan gitu. Karena minggu lalu kan kita tentang bagaimana validasi informasi gitu ya. Silakan di yang mana? Yang di sini. Yang Anita berarti 2020. Iya, Bu. Ya, berarti Anita 2020 dong. Gitu Iya, ya. Bu. Kesalahan. Kesalahan. Ya. Jadi ini saya mau menunjukkan keterhubungan antara referensi yang sudah Anda daftarkan di atas. Kenapa perlu ada linknya? Dan cepat. Kalau nggak ada linknya itu, mungkin saja kita nggak tahu ya. Nggak bisa mencarinya file yang mana kemarin gitu. Nah, berarti kalau memang seperti itu, maka di rangkuman yang pertama itu mestinya bukan Gora, tetapi Iya, Bu. baik. Coba diperbaiki. Itu dimerahin aja. Yang di rangkuman, bukan di sini. Bukan di sini kesalahannya. Tetapi kesalahannya kita fokusnya ke rangkuman. Gitu ya, dimerahin berarti rangkumannya. Nah, di goranya ini. Di goranya ini yang Anda merahin, bukan di situ. Di goranya, karena di sini yang perlu diperbaiki. Jadi, apa namanya, di sini cara mengolah informasi itu seperti itu ya. Ini baru kita mau melihat referensinya sudah sesuai atau belum. Mestinya di referensi itu jenis video promosi itu apakah hanya satu aja yang disebutkan di sana? Karena literasi itu kan membaca gitu ya. Dari artikel yang Anda baca ini, apakah di artikel itu jenis video promosi yang dijelaskan di sana hanya video sinematik? Atau ada yang lain? Maksudnya itu, Bu, konsepnya ya, Bu? Atau gimana? Bukan. Bukan. Di sana di promosi itu, jenis-jenis video promosi itu apa aja? Apakah memang hanya sinematik? Maksud saya gini, keputusan Anda menetapkan video sinematik ini dasarnya apa? Pasti berdasarkan artikel itu, gitu ya. Pasti berdasarkan artikel itu, jenis video promosi yang dia jelaskan di sana hanya satu jenis aja, video sinematik, atau ada yang lain? Nggak tahu, karena nggak membaca secara ya, Anda buka Itu video zona Anita sinematik. tadi. Dia bahas sinematik aja, Bu. Sinematik aja. Ya Iya. udah, berarti mestinya referensinya bukan jenis video promosi, tetapi bahwa video sinematik digunakan sebagai video promosi. Promosi apa? Kan gitu ya. Kemudian di apa namanya? Di keputusannya kan Anda itu menggunakan video sinematik karena di artikelnya dia bilang mampu mempromosikan sembari menampilkan keindahan. Gitu kan ya? Nah, apakah tujuan
promosi video, tujuan Anda membuat video promosi Prodi TRM ini tujuannya untuk menarik calon klien dan juga membutuhkan keindahan. Sebenarnya kurang lebih seperti itu juga, Bu. Tapi ada beberapa tambahan materi lainnya, Bu, yang akan kami masukin di Pertanyaan promosi. saya belum ke sana. Pertanyaan saya, kenapa Anda membuat video promosi Prodi TRM? Apa tujuan Anda membuat video ini? Untuk menarik calon mahasiswa baru. Untuk menarik calon mahasiswa baru. Oke, itu dulu kita tangkap ya. Nah, apakah sebelumnya peminat di TRM ini tidak banyak? Eh banyak, Bu, banyak. Tapi Banyak. Kalau memang banyak, ngapain Anda perlu menarik calon mahasiswa baru? supaya ada promosi yang yang mempunyai ciri khas yang baru gitu. Ya mau ngapain ada promosi? Wong nggak ada promosi aja udah banyak peminatnya kok. Silahkan dijawab. Itu yang tidak saya temukan di deskripsi proyek Anda. Kalau kita tidak punya tujuan, maka apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan, bisa jadi nggak akan tercapai. Kalau tidak ada, kita nggak bisa menentukan apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Karena tujuan awalnya pun tidak otomatis, kemungkinan hasil produk yang akan dikerjakan bisa jadi tidak jelas. Dalam proses pengerjaan proyeknya juga bisa kemungkinan tidak jelas. Itu sebabnya ada mata kuliah literasi data ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi, tetapkan dulu tujuannya. Ya. Tujuan Anda untuk membuat promosi ini untuk apa? Kalau memang hanya untuk menarik calon mahasiswa baru, ya Anda harus cari referensi di di websitenya Polybam, di websitenya Prodi TRM. Itu sudah ada kan websitenya ya. Nah, teman-teman harus mencari apakah memang promosi yang ada saat ini, boleh katakan mungkin website, teman ya. Apakah teman-teman waktu itu melihat ada Prodi TRM itu dari website saja atau ada dari yang lain? Kalau Anda bilang biar ada media promosi yang baru, ya videonya sudah ada juga, udah banyak. Sejak 2017 Prodi ini sudah ada videonya untuk promosi. Cari aja di YouTube, sudah banyak gitu. Nah, kalau jawabannya tadi untuk supaya ada media promosi yang baru, video promosi ini bukan sesuatu yang baru. Gitu ya. Jadi harus dicari lagi kenapa perlu ada video itu. Bisa jadi karena mahasiswanya banyak yang salah jurusan. Dipikir multimedia, asik bikin film, udah pikir orang seperti itu. Bisa jadi sehingga calon mahasiswa baru itu salah pemahaman. Setelah masuk ke dalam, baru dia, oh ternyata saya salah jurusan, harusnya bukan di multimedia, tetapi di animasi. Misalnya seperti itu ya. Gitu ya, Egi dan teman-teman. Oh iya, Bu. Ya harus, tujuan kita literasi ini untuk membaca, teman-teman. Jadi harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, harus jelas apa tujuan Anda membuat media promosi dalam bentuk video. Nah, ketika Anda memutuskan video sinematik, dia tidak hanya dasarnya ini. Oh, ini untuk mencari klien. Karena bisa jadi
kalau di sini selain dia menarik calon klien, di sini dia mau memberikan produk itu dengan cara menarik gitu. Nah, Anda lihat di masalahnya di atas. Apakah di masalahnya di atas? Coba lihat. Atas untuk video artikel Anita ini tadi. Karena ada masalahnya di atas. Yang Anita tadi kalian bilang ya. Karena yang pertama tadi nggak sesuai. Ya ini. Masalahnya apa? Dibutuhkan video promosi terbaru dengan perubahan turisme. Ini ya masalahnya. Itu ya, Dharma Wisata itu masalahnya. Kolom ketiga. Masalahnya dia di sini kenapa menggunakan sinematik? Karena data yang belum diperbaharui sesuai dengan perubahan kawasan. Ya, karena konten wisatanya itu butuh update sehingga dia butuh video promosi. Nah, dia butuh video promosi yang tempat wisata. Itu kan sebenarnya informasi yang kita dapatkan dari literasinya. Nah, sehingga dia memilih video sinematik. Kalau Anda apa? Apakah Anda butuh konten-kontennya nanti dalam bentuk yang menarik? Untuk mencari calon mahasiswa. Itukah? Jadi, teman-teman, tolong yang pertama untuk tim Egi, cari tahu di websitenya. Apa sebenarnya dari 2017 yang lalu, kan gitu ya, saya melihat peminat terbanyak di jurusan teknik informatika itu adalah MJ dulu, kalau sekarang TRM. Gitu ya, peminatnya paling banyak. Tetapi paling sedikit yang keluar cepat. Maksudnya yang keluar cepat itu yang lulus, gitu ya. Nah, bisa jadi alasan kenapa perlu ada video promosi ini, ya supaya konten videonya itu benar-benar menggambarkan apa yang akan ada di dalam prodi ini, sehingga calon mahasiswanya tidak salah memilih. Bisa jadi kan? Tapi kalau untuk menarik peminat, menurut saya enggak. Karena pendaftar paling banyak di jurusan teknik informatika itu ya multimedia ini. Gitu. Gitu ya. Tolong nanti kita kembali ke rangkuman. Jadi, teman-teman, dalam kita mengolah informasi itu, dari situ ya, kita lihat dari tabel referensinya. Kalau ternyata di tabel referensinya itu dari masalahnya bisa, dari hasil penelitiannya bisa, dari metodenya bisa, dan ternyata kita belum mendapatkan informasi yang cukup, kita boleh tambahkan dengan artikel yang lain. Gitu ya. Nah, begitu cara mengolahnya. Makanya materinya nggak ada, karena memang cara mengolahnya itu adalah kita langsung praktek. Saya mau menunjukkan keterhubungan antara referensi yang sudah Anda tuliskan di atas dengan bagaimana cara merangkumnya. Oke, kalau ternyata nanti video pemilihan video sinematik ini sudah benar atau tidak, nah mestinya Anda harus mencari definisi dari video sinematik dulu. Kalau di sini kan video sinematiknya sendiri itu apa? Belum Anda jelaskan. Yang Anda jelaskan itu adalah, oh ternyata dari artikel ini video sinematik mampu menarik calon klien. Emang video yang lain enggak? Kan gitu ya. Emang video yang lain enggak? Oke, kita mau buktikan dulu satu. Kita mau melihat bagaimana cara kita melakukan literasi terhadap sebuah artikel. Egi bisa bantu saya untuk klik salah satu link aja. Di ini juga nggak apa-apa. Yang Anita tadi juga nggak apa-apa. Karena memang ini kita sama-sama belajar ya. Kita mau menunjukkan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan saat melakukan literasi terhadap artikel. Silakan. Klik aja salah satu link yang di atas. Yang Anita tadi. Pasti di identitas artikel ini ada kan? Nah,
Yang Anita tentunya. Apakah ada penjelasan tentang video sinematik itu apa? Bisa? Sebentar, Bu. Anda tinggal klik aja tadi. Udah biru kok tadi itu. Tinggal klik aja, harusnya dia langsung ke browser. Ya, ini diklik aja. Klik, Anda pakai apa ya? Control Shift gitu, terus langsung diklik. Kalau nggak bisa, ya copy linknya itulah. Nah, itu kan control klik tuh. Itu kan udah ada di pandu. Klik, ketekan control, terus klik linknya. Dia harusnya langsung pergi ke Coba ya, Bu. browser. Udah Bisa? berganti belum layarnya, Bu? Belum ya, Bu? Tampilannya masih Word. Kalau memang nggak bisa, ya stop, terus share lagi di browsernya. Nah, apa katanya video sinematik? Biasanya ada di bab pendahuluan kalau dia tidak punya landasan teori. Anda tinggal searching aja. Ini kan PDF kan? Huh? Metode penelitiannya cuma itu. Anda searching aja, Ctrl F. Apa yang dia sebut dengan video sinematik? Nggak, harusnya dia nggak di kesimpulan, tapi di atas. Definisi itu biasanya di atas. Nggak bisa di searching ya? Ctrl F, video sinematik adalah gitu. Nggak bisa, Bu. Ya, itu kan ada ya literatur. Nah, itu kan bisa. Video sinematik adalah. Atau video sinematik aja deh. Dia di atas pakai pakai bahasa Indonesia tadi. Sinematik. Ah, tuh. Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada dari sini, mungkin dari artikel yang lain. Itu sebabnya saya pernah katakan bahwa ini kan ada nih. Video sinematik. Nah, itu sinopsisnya, bukan definisinya. Nggak ada ya. Nah, jadi itu perlunya ada apa namanya? Kita bisa menggunakan lebih dari satu ya, lebih dari satu apa namanya? Lebih dari satu referensi. Jadi kalau misalnya di rangkuman tadi, Anda boleh pakai referensi yang Anita itu. Tetapi ternyata masih kurang nih. Saya harus tahu video sinematik itu apa. Supaya nanti dalam penentuan proyek jenis video yang akan kami lakukan, nah itu benar-benar sesuai gitu ya. Kita bisa gantian dulu, bisa di stop share dulu. Saya mau menyampaikan bagaimana cara kita untuk mencari referensi gitu ya. Untuk mencari referensi, sudah terlihat ya? Yang saya share sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Teman-teman,
kalau di pertemuan sebelumnya, apakah teman-teman baca atau tidak bahwa cara untuk mencari jurnal itu kan pakai Sinta, kan gitu ya. Sinta itu adalah indeks untuk jurnal akreditasi nasional. Apakah nanti jurnalnya terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya levelnya, kan gitu ya. Nah, cara mencari informasi di internet, misalnya kita menggunakan Google, menggunakan mesin pencari Google gitu ya. Ketika kita menggunakan kata kuncinya, contoh saya pakai video sinematik, maka kita harus bisa melihat manakah jurnal dan mana yang bukan jurnal atau barangkali artikel, kan gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini adalah berita. Berarti ini adalah artikel di Berita Liputan 6. Ini bisa dipakai? Bisa. Nah, salah satu keunggulan kita, kalau kita mau mencari dari berita, yang pertama adalah dia pasti terbaru. Ini pasti terbaru, 25 Agustus 2023. Ketika kita mau mencari informasi, kita juga harus memperhatikan kekinian dari referensi itu. Itu sebabnya kalau kita mencari informasi 5 tahun terakhir dianjurkan, ya, 5 tahun terakhir. Berarti kalau misalnya sekarang 2023, maka ya terakhir mulainya itu 2018, 2019, 2020 gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai. Kemudian yang kedua adalah ini adalah universitas. Nah, ini juga merupakan sebuah berita ini ya, merupakan sebuah artikel dalam universitas. Nah, kemudian kalau kita mau cari lagi ke bawah, ini juga terkait dengan video sinematik, tetapi ini pasti ini website ya. Ini adalah website dan di sini sebuah website production. Nah, jadi kita bisa melihat apakah di sini itu artikel atau tidak. Kalau ini adalah taksnologi, ini juga website. Jadi websitenya ada banyak. Kalau dari sini kita bisa melihat apakah dia itu artikel atau tidak, itu kelihatan dari di mana alamat webnya. Nah, ini kebanyakan ini dari berita. Apakah artikel yang kita rujuk itu harus dari jurnal? Nah, tidak harus dari jurnal. Kalau dari berita boleh, asal jangan blogspot misalnya seperti itu ya. Dari YouTube bisa. Dari televisi bisa. Teman-teman, ini adalah salah satu, ini adalah jurnal. Kalau Anda perhatikan di sini ya, di sini di nama apa namanya? Nama jurnalnya ada di sini. Berarti ini adalah jurnal Tekinfo. Nah, ini 2023. Di sini dia ada nih. Nah, ada di sini. Apakah kita bisa menggunakan ini? Bagus kalau kita menggunakan ini karena di sini dia menggunakan video sinematik juga. Kenapa? Apa dasarnya kita mencari video sinematik? Karena teman-teman tadi memutuskan kita menggunakan video promosinya sinematik yuk. Kan gitu ya. Nah, kalau memang sinematik, kita harus mencari tahu apa itu sinematik. Tanpa kita membaca ke dalam ya, tanpa membaca ke artikelnya pun, sinematik itu bisa kita cari dari sini aja. Ya, di sini sudah banyak. Nah, sinematik adalah ini ya, video sinematik adalah sebuah cara bagaimana kita membuat video layaknya film. Kan gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau masih kurang informasi itu, oh masih perlu lagi. Nah, sinematik adalah unsur membangun film yang bersifat teknik, unsurnya sendiri, aspek, mice and scene, dan seterusnya. Ternyata kita belum mendapatkan informasi yang banyak dari sini. Misalnya seperti itu ya. Ya sudah, kalau memang tidak, kita carilah dia yang pakai jurnal. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau informasi yang lain, apakah kita bisa membaca? Bisa aja. Untuk pemahaman kita terhadap video sinematik itu. Tetapi yang paling penting adalah untuk artikel ilmiah yang akan kita gunakan, lebih baik kami sarankan kita menggunakan yang namanya apa namanya
jurnal, kan gitu ya. Nah, tadi sudah banyak jurnal. Nah, ini juga jurnal yang ada dia jurnal. Nah, itu bisa teman-teman gunakan, gitu ya. Ini adalah jurnal. Nih, ini jurnal. Kalau ada e-jurnal seperti ini berarti dia jurnal. Nah, kalau dia jurnal, kita bisa menggunakan itu. Jadi jelas dia, bukan blogspot, kan gitu ya. Nah, kita bisa jadi belum perlu baca kedalamannya. Ya, kita belum perlu baca kedalamannya. Kalau ternyata di abstraknya kita menemukan, oh ada nggak di sini yang dijelaskan tentang video sinematik. Kalau belum ada, baru kita akan membuka PDF-nya. Nah, kira-kira seperti itulah cara kita untuk mencari referensi, gitu ya. Seperti itu cara kita untuk mencari referensi. Nah, biasanya dia akan menjelaskan apa itu video sinematik itu di awal seperti ini pada saat dia mau menentukan dia menggunakan sinematik atau tidak. Kalau di sini kan tidak ada ya. Sinematik. Oke. Nggak ada ya dia sebutkan itu ya. Hanya di judulnya saja. Nah, kita harus mencari sampai apa itu sinematik. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di sini dia tidak menjelaskan apa itu sinematik. Kalau ternyata teman-teman belum mendapatkannya, harus dapatkan sampai Anda mendapatkan sinematik itu apa. Nah, kira-kira seperti itu. Ternyata nggak ada di sini, cari lagi. Itulah yang sebenarnya teman-teman lakukan selama 6 minggu berturut-turut itu. Jadi kalau sekali Anda cari belum dapat, ya cari sampai dapat apa itu video sinematik. Apakah bisa pakai YouTube? Ya bisa-bisa aja. Apakah bisa menggunakan yang tadi berita karena ada artikel berita itu? Ya bisa, nggak apa-apa kan gitu ya. Karena kan kita nggak menentukan apakah harus di artikel. Kalau misalnya ternyata di berita ada informasi tentang sinematik itu, ya nggak apa-apa. Ini kan berita ya. Nah, ada artikel di media massa, apa itu sinematik? Iya, silahkan gunakan itu. Nah, ini dia jelaskan nih. Dia jelaskan. Jadi, video sinematik itu adalah gaya visual yang meniru estetika film-film layar lebar. Dalam video ini, komposisi, pencahayaan, dan bla bla menjadi kunci utama. Nah, terus sampai ke sini lagi. Video sinematik itu melibatkan ini. Nah, jadi inilah yang akan menjadi dasar Anda. Di sini ternyata merekam ya teman-teman, kita menggunakan ini ya. Ya sudah, berarti Anda tambahkanlah satu referensi ini. Referensi dari mana? Referensi dari berita. Siapa yang menulis? Berarti penulisnya adalah M. Labib Fairuz Ibed. Tanggal berapa? Tahun berapa? 2023. Berarti dari tulisan ini Anda tambahkan link liputan 6 ini. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya tadi video sinematiknya itu perlu diperjelas supaya benar-benar menjadi dasar Anda untuk menentukan keputusannya, Anda bisa menggunakan dua referensi. Tadi pakai Anita, yang kedua pakai si liputan 6 ini tadi. Jadi harus jelas kenapa Anda memilih itu. Jangan ucuk-ucuk langsung untuk menarik calon mahasiswa baru. Semua promosi pasti ada maksudnya, tetapi belum tentu tujuannya itu adalah untuk menarik calon mahasiswa baru. Bisa jadi untuk memperkenalkan prodinya supaya si calon mahasiswa baru itu tidak salah memilih program studi. Itu bisa jadi. Jadi keputusan yang pertama, tujuannya video promosinya harus jelas. Gitu ya, Egi dan teman-teman. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Itu ya. Baik. Kita boleh lanjutkan
gantian untuk share screen Egi lagi. Kita ambil satu lagi contoh ya. Kalau tadi untuk jenisnya, pemilihan jenisnya, kita masuk lagi ke share. Bu, Ya, saya boleh tanya, Bu? boleh. Ya. Bu, saya Habli Rahman dari TRMA Malam mau nanya, Bu. Kan tadi kan kata Ibu kalau yang artikel tuh contohnya yang dari Liputan 6 itu, Bu. Itu dia kalau untuk di tugas literasi minggu kelima kan tuh kita harus nyari masalah juga, Bu. Masalah, solusi yang ditawarkan, metode penelitiannya itu, Bu. Di Liputan 6 itu nggak ada, Bu. Dia cuma judul penelitian, baru penulis tahunnya itu aja, Bu, adanya. Jadi kan kadang kan susah, Bu. Jadi harus dari jurnal, Bu. Karena Anda nggak baca mungkin. Pasti ada lah. Karena kalau artikel dari karena kan gini, apa yang sudah ada di atas itu tadi kan sudah ada ya dijawab sama teman-teman. Oh, dari artikel Anita ada nih penentuan kembali ke rangkuman Egi. Kita ke file rangkuman di bawah. Teman-teman Egi dan teman-teman sudah sepakat nih kita menggunakan video sinematik kan gitu ya. Tapi dari video sinematik yang ditunjukkan di sini, ini kan belum meyakinkan kita bahwa video sinematik ini cocok untuk digunakan. Ya kan? Di artikelnya si Anita ini kita sudah ganti tadi ya, bukan Gora lagi, karena teman-teman salah merujuk referensinya. Ternyata si Anita tadi, kalau kita lihat artikelnya, dia tidak menjelaskan apa itu video sinematik. Sementara kalau dari keputusan ini, video sinematik, kita di sini hanya melihat informasinya, kita mau menampilkan konten video itu supaya lebih indah, supaya penyajiannya terperinci. Kan cuma itu yang kita dapat. Tetapi definisi dari video sinematik itu apa? Itu sendiri belum kita temukan. Ya harus kita cari dong. Kalau ternyata di artikel nggak ada di jurnal, tetapi ada di berita, apa salahnya kita menggunakan itu? Gitu Hafiz. Hafiz tadi ya yang nanya. Habli, Bu. Abli. Eh, Begitu. Paham ya ya. maksud saya? Oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh kaku dengan hanya satu artikel. Kalau ternyata untuk meyakinkan pemilihan jenis produknya video sinematik ini harus 5 artikel, ya 5 artikel gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jangan nanti teman-teman hanya fokusnya video sinematik itu dia itu mampu menarik klien dan juga dia menarik gitu ya. Menarik. Apa itu video sinematik. Padahal yang paling penting itu adalah video sinematik itu sendiri apa. Karena Anda yang akan membuatnya. Nah, dari definisi tadi kita tahu, oh ternyata kita nanti akan melakukan perekaman. Membuat naskahnya, Anda kan di kuliah pengembangan cerita, saat ini mungkin Anda menentukan premis gitu ya. Tapi nanti ke depannya akan membuat storyboard. Kan gitu ya. Maka Anda akan membuat apa namanya angle-nya seperti apa dan seterusnya. Kan gitu. Kalau misalnya sekarang Anda nggak tahu itu apa video sinematik, misalnya ya bisa jadi nanti oh kita salah pilih. Jadi jangan sampai nanti setelah Anda masuk dan seterusnya mau membuat videonya, Anda katakan kita salah ubah lagi. Misalnya gitu. Kan kita udah pernah mengalami di minggu kedua, ketiga gitu ya. Minggu kedua, ketiga kami diminta untuk ganti topik, Bu, gitu. Padahal minggu itu ternyata kita ganti topik. Akhirnya minggu keempat berubah lagi. Nah, itu kalau berubah terus, habis semesternya nggak jadi-jadi deh ceritanya. Kan gitu. Gitu ya. Jadi dasarnya kenapa kita lama di sini, begini cara mengolahnya. Saya harapkan teman-teman bisa. Sebelum kita lanjutkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke target responden? Tidak ada ya? Baik. Harapannya teman-teman belum ngantuk ya?
teman masih ada di sana atau tidak, silahkan diberikan apa namanya? Diberikan motion hati siswa yang hadir hari ini. Baik, tidak banyak ya yang merespon. Ada yang tertidur atau sedang makan. Baik, saya mau coba lagi karena motion itu cepat habisnya. Silakan diketikkan di kolom chat literasi. Baru 1, 2. Baik, sudah ada 43 yang mengetik dari 61. Baik, sambil yang lain masih mengetikkan literasi, kita lanjutkan ya Egi. Egi ada? Masih standby? Masih, Bu, masih. Baik, kita masuk ya ke target responden. Target respondennya mahasiswa baru, jadi rentang usianya umur 11 sampai 26 tahun. Masuk akal nggak sih? 11 tahun itu dia sudah di kelas berapa itu, Egi? Karena ini yang share Egi, teman-teman yang lain boleh berkomentar. Egi, 11 tahun itu di kelas berapa? 5, Bu. 5 SD. 5, Bu. 5 SD. Jadi kelas 5 SD itu dia Bu. sudah butuh. Ini supaya dia kayak gini loh, Bu. Kan biasanya kalau misalnya anak kecil yang masih SD gitu kan kayak ngelihat filmnya, kayak lihat video promosinya, kita itu eh kebawa gitu, Bu, terus menerus gitu, Bu. Kamu Tujuan. mengarang itu, mengarang dan menghayal. Jadi di sini kita nggak perlu hayalan, nggak perlu mengarang karena nggak ada istilah di sini benar atau salah, dan gitu ya. Jadi kalau kamu tanya sekarang anak SD nanti mau jadi apa, bisa jadi hari ini jadi dokter, besok jadi guru, besoknya lagi jadi YouTuber. Jadi bisa jadi berubah-ubah gitu ya. Anak SD itu belum tahu dia yang namanya kampus, kuliah, dan segala macam itu. Nah, jadi nggak usah menghayal. Jadi target itu adalah benar-benar calon mahasiswa baru yang akan butuh mau pilih kuliah itu biasanya mulai dari kelas 1 SMK, SMA sederajat sampai kelas 3. Jadi silahkanlah Anda tentukan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi bukan hanya anaknya yang membutuhkan itu. Bisa jadi orang tua sebagai pertimbangan. Kan gitu ya. Orang tua sebagai pertimbangan dia untuk benar nggak pilihan anaknya kuliah di kampus itu. Nah, misalnya seperti itu. Baik. Ini kita masuk ke referensinya, gitu ya. Referensinya persentase penonton video pendek terbanyak pada rentang usia 18 sampai 25. Nah, kira-kira video pendek dengan video promosi yang akan Anda buat itu relevan nggak? Video pendek ini promosi film atau apa? Masyarakat. Coba buka aja Liu Geo itu 2019. Buka aja atas. Kan ada Liu Gao itu 2019. Lihat referensinya di tabel atas. Tuh, udah, saya aja udah langsung dapat itu di bawah. Ini ya.
Bawahnya lagi tadi. Nah, itu. Ini, aduh. Oke. Ini terkait dengan research on the influence of social media ya. Ini marketing. Marketing ini ya. Eh Pemasaran video pendek dan belum menggunakan unsur-unsur esensial. Membagi persoalan mengenai pemasaran video pendek menjadi 3 dimensi. Nah, cobalah. Kalian itu, coba. 1. Membagi persoalan mengenai pemasaran video pendek. Emangnya video pendek itu yang dipasarkan? Mengeksplorasi peran perusahaan dalam penerapan pemasaran video pendek. Jadi yang dipasarkan video pendek ya, teman-teman ya? Yang dari Liu ini. Egi dan teman-teman, Liu 2019 ini yang dipasarkan video pendeknya ya? Ya, Bu. Pemasarannya menggunakan Yang Anda tulis apa? Membagi persoalan mengenai pemasaran video pendek. Jadi seakan-akan memasarkan video pendeknya. Gitu ya. Jadi literasi itu apa dulu? Membaca, terus menulis, ya kan? Nah, ini. Jadi ketika teman-teman menulis, dibaca lagi. Sudah memiliki makna atau belum? Kan gitu ya. Oke. Memindahkan informasi yang ada di artikel itu ke sini, Anda harus baca lagi apa yang Anda tulis. Gitu ya. Nah, kita kembali ke fokus, kembali ke laptop ya. Fokus kita tadi adalah di target respondennya. Kamu kemana? Fokus kita tadi di target respondennya. Saya tadi mau melihat kesimpulan dari respondennya. Nah, ya wajar-wajar aja lah respondennya itu 25 sampai sekian. Karena ini kan TikTok ya, media sosial ya. Media sosialnya apa? Kalau teman-teman sudah baca mestinya udah tahu lah langsung jawab. Ini media sosialnya apa yang dibahas di Liu 2019 ini? Di sini yang terbanyak adalah 18 sampai 25 tahun. Karena dia ini kan media sosial ya. Kalau media sosial memang yang orang mengakses media sosial kan memang lebih banyak itu. Menurut saya ini oke lah, nggak apa-apa. Ini menjadi dasar menentukan apa namanya target respondennya, ya. Tapi ada juga dia menentukan target respondennya berdasarkan tujuan yang tadi yang Anda katakan calon mahasiswa baru atau orang tua. Nah, ini bisa menjadi sebuah dasar. Gitu ya. Oke. Ini yang terakhir, durasi lagi. Kerangkuman lagi. Ada dasarnya durasi? Kenapa Anda durasinya 3 sampai 5 menit? Ini maksudnya kesadaran mereka ya. Ini kan kalau untuk video pendek ya. Kalau Anda nanti mau buat, ada nggak referensi yang tentang company profile? Yang kecenderungan prodi itu kira-kira konten yang akan Egi dan teman-teman masukkan ke dalam video ini apa? Ada nggak di deskripsi proyeknya? Di deskripsi proyeknya ada nggak bahwa informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam video ini? Konten apa saja?
produk tersebut. Nah, malahan di sini kalian sudah bilang 18 sampai 24 tahun itu. Ya. Di atas Anda bilang 18 sampai 24 tahun. Di bawah tadi 11 sampai 26 tahun. Target respondennya. Antara atas dengan bawah enggak konsisten. Oke. Nanti dihubungkan dengan itu. Ada kontennya kira-kira? Isi kontennya di rangkuman, Bu. Ya, silakan. Isi kontennya apa aja? Oke. Fasilitas, teknologi informasi, lingkungan belajar, tenaga, tenaga apa dan metode pengajar, tenaga dan metode pengajar, kebersihan dan reputasi, serta kegiatan non-akademis. Fasilitas ini sudah Anda dapatkan di ini? Sudah Anda dapatkan dari mana nanti datanya? Misalnya, ini akan menjadi dasar Anda untuk menentukan durasi kan? Fasilitasnya sebanyak apakah? Sudah dapat dari mana? Ini mungkin lebih dari kayak ke fasilitas eh kayak hardware mungkin Bu. Hardware apa? Kamu buka coba. Servernya lagi macet. Ini kan di sini kan akan ada fasilitasnya gitu ya. Nah, di sini nanti ada fasilitasnya. Silakan teman-teman nanti apa namanya melihat dari if.poly Batam itu ada di sana fasilitasnya apa? Dari fasilitas yang ada ini, jangan sampai nanti teman-teman nggak tahu fasilitasnya, tenaga pengajar, dan yang lain-lain yang itu semuanya sudah ada di web. Kalau memang sudah ada di web, apakah juga akan Anda tampilkan di dalam video promosi Anda? Kemudian yang perlu dicari tahu lagi adalah untuk video promosi, yang idealnya itu berapa lama durasinya? Ada nggak dari sekian referensi yang Anda cari itu terkait dengan durasi? Ada nggak ya? Sudah pernah dapat informasi tentang itu? Dari yang kesekian ini? Sudah pernah dapat kalau terkait dengan durasi? Kira-kira kontennya kalau untuk promosi yang lebih cocok itu berapa lama durasinya, ada nggak? Egi dan kawan-kawan sudah tidur? Ada? Belum ya? Ya itu harus Anda cari itu. Ya, itu harus dicari itu. Karena kalau literasi yang seperti itu belum masuk ke sini, kalau saya lihat di laporan PBL Anda di ide kreatif kan nanti ada dokumentasi literasinya ya.
karena ada dokumentasi literasinya, ya harapannya sih nanti teman-teman gitu ya, menunjukkan kira-kira yang akan menentukan durasinya itu sebenarnya apa? Apakah kontennya atau bukan? Nah, itu harus jelas. Ya, itu harus jelas. Teman-teman tolong memperhatikan itu sebagai dasar menentukan durasi tadi. Apakah selama 5 menit teman-teman akan betah menonton video promosi? Sementara menonton iklan TikTok aja 30 detik kadang kelamaan, apalagi video pembelajaran gitu ya. Video pembelajaran misalnya 1 menit aja teman-teman udah bosan, gitu ya. Nah, itu akan menjadi dasar Anda, carilah artikel tentang itu. Ya, Egi dan teman-teman cari artikel yang menyatakan bahwa untuk durasi yang paling baik untuk video promosi itu berapa lama durasinya? Apakah berdasarkan kontennya? Apakah berdasarkan apa yang mau ditampilkan? Nah, itu harus dipikirkan. Ya, Egi dan kawan-kawan, seperti Tapi itu. Iklannya itu nggak cuman iklan aja, jadi ada story, sebenarnya ada ceritanya, ada dramanya gitu Bu. Jadi sebenarnya nggak nggak cuman iklan aja gitu. Makanya Berarti durasinya agak panjang begitu. Berarti jangan-jangan ini bukan video promosi, tapi video dokumenter. Ya, bisa jadi itu bukan video promosi. Bisa jadi itu adalah video dokumenter. Makanya kita kembali lagi harus berdasarkan referensi. Kenapa butuh literasi? Ya itu tadi. Harus benar-benar dicari yang terkait dengan durasi. Kalau tadi kan durasinya yang Liu tadi Anda katakan itu kan di media sosial ya. Memang di media sosial nggak perlu lama karena dia hanya ya apalagi video pendek ya untuk marketing gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Tetapi harus jelas referensinya memang relevan. Referensi yang Anda gunakan dengan ketetapan bahwa oh ini 3-5 menit gitu. Kalau menurut saya 3-5 menit itu produksinya udah lama itu. Renderingnya nanti lama itu. Itu udah masuk ke film itu, bukan promosi lagi. Oke, gitu ya. Egi dan teman-teman, cukup ya. Kita Iya, Bu. lanjutkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kita masuk ke kelas B. Tadi saya udah pilih kelas B. Silahkan. Rangkuman. Ini yang share siapa ya? Jesslyn, Bu, Oh ya, dari kelas B. oke. Jesslyn ya. Oke, kita masuk ke proyeknya ngapain? Promosi, prodi animasi ya. Kemarin kalau nggak salah di kelas C juga ada proyek ini. Berarti tiap kelas bisa jadi sama ya judulnya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Berarti ini hanya memperkenalkan fasilitas prodi animasi ya. Hanya memperkenalkan fasilitas prodi animasi ya berarti. Ya, Bu. Siap. Ya, Bu. Oke. Fasilitas prodi animasinya apa aja? Sudah dapat? Sudah, Bu. Apa aja fasilitasnya? Di mana Anda tuliskan? Sudah dapat belum? Fasilitasnya ada
Sudah Flat clay. dituliskan di sini? Tuliskan di laporan ini atau belum? Apakah di rangkuman atau Eh, di deskripsi proyek? kayaknya belum, Bu. Belum ya. Itu penting karena ini akan berpengaruh pada durasi, penentuan durasinya. Jadi referensinya kalau nggak salah di web IF tadi ada prodi animasi. Nah, di sana juga nanti bakal akan ditampilkan gitu ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang buka webnya, kan gitu ya. Saya tadi melihat ini udah muncul, kalau tadi kan masih muter-muter. Nah, sekarang sudah muncul nih. Coba di stop share dulu, stop share dulu, Jess, supaya saya. Nah, tadi kan dia masih muter-muter ini, sekarang udah muncul nih. Nah, ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Nah, fasilitas itu fasilitas apa untuk prodi TRM? Nah, ini adalah fasilitas laboratorium akan menjelaskan masing-masing fasilitas laboratoriumnya ini atau ada yang lain kan gitu ya? Apakah hanya fasilitas ini? Kalau ini kan fasilitas lab aja. Selain fasilitas lab ada lagi nggak? Ini kan sudah all ini ya. Berarti ada game and VR, ada multimedia, ada animasi. Nah, ini udah all-nya, cuma segini. Nah, ini menjadi referensi juga. Ini adalah workspace gitu ya. Ini workspace, rendering, grafik, ini workspace, VR. Nah, jadi apa namanya? Link dari web ini juga bisa Anda gunakan nanti untuk apa ya? Fasilitasnya harus dijelaskan, harus dari sekarang. Ini juga literasi, Anda mencari tahu atau memang Anda terjun langsung gitu ya. Anda terjun langsung karena Anda mahasiswa di situ, share langsung videokan fasilitas-fasilitas itu. Oke, Jasklin silakan Mbak kembali di share screen. Itu ya yang perlu ditambahkan karena tadi tujuannya adalah untuk tentukan fasilitas prodi animasi itu apa aja? Apakah hanya fasilitas lab atau ada fasilitas yang lain? Itu harus jelas. Nah, supaya jelas, Anda harus cari tahu apa itu fasilitas. Jangan-jangan sarpras. Apakah sama definisi fasilitas dengan sarpras? Sarpras itu sarana dan prasarana. Nah, jadi teman-teman akhirnya nambah, berkembang literasinya ke melanjutkan mencari definisi dari fasilitas dan atau sarpras itu, gitu ya. Ke rangkuman. Baik. Nah, Jasklin dan kawan-kawan, referensi yang Anda gunakan untuk menentukan jenis videonya, referensi yang mana? Di situ belum dituliskan ya. Ya, Bu. Paham maksudnya? Tadi kan yang punya si Egi tadi, dia sudah ada ya referensinya di belakang. Ini Anda menentukan jenis. Halo. Bu, izin Bu, permisi. Suaranya nggak kedengaran Bu. Tes, tes. Mohon maaf Bu, Mohon maaf, Bu. Suaranya tidak terdengar.
Suara ibu terputus, Bu. Bu, ibu juga diam. Lanjut. Ini jenis videonya pakai live action? Halo? Sebenarnya lebih ke company profile, Bu. Jadi jenis videonya yang pakai yang mana? Live action terus company profile juga, Bu. Ya. Dasarnya apa? Hasil referensinya apa? Gak ada ya? Nggak ada kan? Ya, nggak ada, Bu. Ya. Harapan saya dari yang tadi kan udah jelas ya. Untuk menentukan jenisnya antara referensi yang sudah kita ambil di tabel sebelumnya itu masih nyambung ke sini. Jadi di sini referensi yang mana yang Anda pakai, gitu ya. Oke. Target respondennya kenapa perlu ada penggemar animasi? Kenapa ada masyarakat umum? Tujuan Anda kan memperkenalkan fasilitas prodi animasi supaya mereka mau ke prodi animasi gitu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, berarti kalau itu perlu diperbaiki lagi ya. Tadi kan sudah tahu ya, dari contoh yang punya si Egi tadi, hubungan antara tabel yang di atas, referensinya, kalau masih kurang, ditambahkan, terus ditambahkan di bagian referensi dan keputusan ini. Begitu ya? Sudah tahu kira-kira memperbaikinya di minggu ke-7 ini? Baik, Bu. Sudah, Ngerti. Bu. Sudah ya? Siap. Ada yang mau ditanyakan? Karena ini masih belum ada referensinya. Kemudian dasarnya. Kemudian kalau bentuk naskah mungkin nanti dari pengembangan cerita ya. Di mata kuliah pengembangan cerita sekarang sudah sampai mana? Premis ya? Belajar premis? Ya, belajar. Ya. Premis juga kayaknya kalau di sini belum jelas, premisnya juga nanti nggak bisa juga dibuat. Kalau di targetnya durasi sama konsep, jenis videonya belum jelas, nah itu harus ada dasarnya. Jadi silahkan diperbaiki sesuai dengan pembahasan kita tadi di awal, di contoh yang tim kelas A tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa memperbaiki ini, gitu ya. Karena nanti kalau saat presentasi secara keseluruhan ini nggak jelas, ya berarti literasinya belum berhasil. Gitu. Oke? Baik, Jesslyn, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau ada, silahkan. Karena hari ini kita sudah 1,5 jam, mungkin ada yang sudah tidur gitu ya. Karena kalau saya minta untuk buka kamera seperti saya, sepertinya banyak yang keberatan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, sebelum kita tutup, teman-teman silahkan diskusikan kembali bersama dengan timnya untuk memperbaiki laporan minggu 6-nya. Itu yang akan menjadi laporan minggu 7. Ya. Jadi kalau memang perlu diperbaiki deskripsi proyeknya, perbaiki. Kalau memang perlu diperbaiki tinjauan pustakanya, perbaiki. Kalau memang ya di rangkuman sudah pasti, karena itu menjadi fokus kita sekarang mengelola informasi yang kita peroleh dari referensi itu. Jadi jangan sampai Anda salah mengcopy paste, mengambil informasi yang dari artikel untuk masuk ke dalam rangkumannya, ya. Jangan sampai nanti tidak memiliki makna di rangkumannya.
Bagaimana hubungan cara mengambil informasi yang ada di referensi, masukkan ke rangkuman, tadi sudah kita praktekkan dari dua presentasi teman-teman ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah ada yang belum jelas bagaimana maksud dari tugas kita minggu ke-7 ini, silakan. Baik, sepertinya sudah semuanya. Tadi yang ikut mengetikkan literasi, kalau saya lihat di sini hanya 54 dari 61 peserta yang hadir. Harapannya tidak tertidur gitu ya. Harapannya teman-teman tidak tertidur. Iya, silakan Tengku. Bu, saya mau tanya soal kan boleh ambil referensi dari video YouTube ya, Bu ya. Boleh. Jadi cara mencantumkannya ke dalam laporannya gimana? Apakah dicantumkan linknya saja atau gimana ya, Bu? Link YouTube-nya, terus judulnya sama, pakai judul di YouTube itu, terus ada penulisnya kan ada yang posting, siapa yang memposting di YouTube itu dan itu kapan, tahun berapa. Itu tetap ada informasi itu. Terus untuk metode penelitiannya gimana ya, Bu? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita sudah menggunakan artikel dulu gitu ya. Seperti video sinematik tadi. Sudah ada di artikelnya. Tetapi kurang lengkap. Kan gitu ya. Tidak menjadi cukup artikel itu. Sehingga perlu ditambah dari artikel yang ada di YouTube, artikel yang ada di koran, artikel yang ada di website. Nah, itu yang harusnya Anda tambahkan di rangkuman itu. Gitu ya? Ya, kasih ya, Bu. Sama-sama. Silakan, masih ada yang lain? Bu, Ya, saya dari 1B Malam ingin bertanya, Bu. silakan. Kemarin kan kami melakukan visitasi sama dosen pengembangan cerita, Bu Gani, di luar mata kuliahnya sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi kata Bu Gani, untuk genre kami mungkin harus diganti karena biar lebih simpel, lebih apa gitu. Tapi nanti kalau mau diganti harus konfirmasi sama itu Bu Eva, guru literasi, sama Pak Riwinoto, guru dosen ide kreatif. Jadi schedule-nya itu kayak mana, Bu? Apakah dari tugas-tugas minggu-minggu sebelum yang secara kelompok itu dibuat ulang baru dikirim ke Ibu secara pribadi atau gimana, Bu? Tidak ada hubungannya itu. Kelas. Ketika ada perubahan, maka ya Anda sudah langsung ke laporan minggu 7. Artinya gini, kita itu step by step. Yang pertama, Anda itu paham adalah membaca, menulis, mengolah kembali, kan gitu ya. Karena Anda sudah paham itu, maka kita praktekkan. Yang kita praktekkan minggu 1 sampai dengan minggu 7 ini, itu kan kalau Anda baca informasi yang ada di forum diskusi, ya, itu sudah ada diskusi kita di sana, bahwa ketika ada perubahan, sama seperti minggu 3 dan minggu 4, ketika ada ya Anda kembali untuk mencari referensi yang sesuai dengan topik yang baru, tetapi tetap masuk ke minggu ke-4-nya, kalau memang masa itu minggu yang ke-4. Contoh, materinya tetap, topiknya tetap sama seperti minggu yang pertama, adalah video promosi animasi. Tetapi genrenya berubah. Karena genrenya berubah, maka Anda harus mengubah referensi. Minggu 7 ini nggak masalah. Yang jelas adalah di minggu 7 ini kan harus selesai. Kalau selama ini minggu 1 sampai dengan minggu ke-6
itu terus ada perubahan, ya nggak masalah toh. Tapi finalnya tetap di minggu ke-7 ini, ya Anda harus memberikan waktu yang lama. Teman-teman harus semakin banyak kerja kerasnya, karena yang seharusnya bisa dikerjakan 6 minggu, ya Anda kerjakan jadi 1 minggu. Gitu, Mas. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi pemilihan genre itu pun berarti Anda kan sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa seperti yang Egi punya tadi, dia pakai video sinematik misalnya. Ya harus tahu apa itu video sinematik. Ya, nanti Anda pilih genre, genrenya itu pun harus ada dasarnya, bukan karena diminta oleh dosen mata kuliahnya, enggak. Walaupun ada masukan dari dosen mata kuliahnya bilang silahkan bos, ternyata pemilihan genre ini tepat karena sesuai dengan referensi yang sudah Anda baca. Kira-kira begitu, ya? Baik, Bu. Ya, silahkan Hairul. Mohon izin, Bu. Silakan. Saya ingin bertanya soal rangkumannya, Bu. Itu Ya. kalau kan kami rangkum, tapi kami ngerangkum itu pakai bahasa sendiri, Bu. Itu Ya. boleh apa enggak, Bu? Boleh, asalkan tidak mengurangi makna. Tapi kami ada kayak nambah-nambah sesuatu. Apa? Yang jelas tidak mengurangi makna. Oh, oke, Bu. Itu bagus kan? Karena kita kan minggu kelima sudah belajar tentang plagiarisme ya. Ketika dicek plagiarismenya tingkat similaritasnya rendah, berarti itu bagus. Artinya kita mengubah kalimatnya menjadi kalimat yang baru tapi maknanya tetap sama. Misalnya begini. Motion graphic itu adalah sebuah referensinya. Motion graphic itu adalah gabungan dari gambar, suara, gerakan, video, animasi, dan lain-lain. Kan gitu ya. Nah, kemudian kita mau mengubah dengan makna yang sama. Motion graphic itu ya merupakan sebuah teknik baru untuk video atau sebuah teknik baru untuk animasi dengan konten berupa animasi objek gambar, suara, dan lainnya. Artinya sama kan? Tapi kalimatnya sudah kita ubah gitu. Maknanya sama, tapi sudah kita ubah kalimatnya. Gitu, Hairul. Iya, Bu. Tetapi referensinya tetap harus disitasi, Iya, Bu. dirujuk gitu. Jangan sampai nanti Anda membuat makna yang kalimat yang baru tapi referensi yang sudah kita dapatkan dari tabel di atas tadi, tinjauan pustakanya gitu. Itu nggak boleh juga. Tetap harus dilakukan sitasi atau rujukan gitu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Han sama Aprilianta, apa maksud Anda mengetikkan literasi di kolom chat? Silahkan dijelaskan. Masih ada Aprilianta sama Farhan Asmi. Ada orangnya? Apa maksudnya mengetikkan literasi? Mau ditanyakan apa maksud literasi atau apa? Loh, orangnya nggak ada lagi? Oh, Farhan tadi lagi di jalan, pulang. Terus? Ngapain Anda ketikkan literasi? Orang nggak diminta juga. Oke, ini hanya intermezzo aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup. Cukupkah? Cukup. Kalau cukup silakan. Cukup?
Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak motion jempol sebelum kita tutup. Yang kasih jempol akan saya absen, yang tidak kasih jempol nggak saya absen, dan nanti jangan ditanya ke saya, kenapa Bu saya tidak dibuat hadir padahal saya hadir di Zoom. Orang di Zoom cuma namanya doang kok, ya kan? Kalau namanya doang di Zoom ya nggak hadir ya nggak usah komplain lah ke saya. Sadar diri aja. Oke, baik. Sepertinya semua paham apa yang mau Esther. Kenapa Esther? Esther mau bertanya atau mau kasih jempol? Soalnya motionnya berbeda satu dengan yang lain. Salah pencet Bu, maaf. Oh ya, oke, baik. Silakan dilanjutkan diskusinya dengan timnya. Saya berikan sampai hari Jumat saja seperti biasa. Silakan diperbaiki laporan minggu 6-nya menjadi laporan minggu 7, nanti diupload di tempat yang sudah disiapkan. Lagi melihat, saya pikir jam 12 malam Bu, gitu. Kalau jam 12 malam berarti hari Kamis malam. Gitu ya, banyak yang japri ke saya. Nah, silakan, tujuan saya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada Anda, manajemen kerja sama tim yang baik, silahkan dimanfaatkan. Gitu ya. Demikian teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan tetap sehat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh kita sambung di learning, di forum yang ada di learning. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Terima kasih, Bu.